Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewil Ripandi dari program studi ilmu komputer. Saya dari kelompok 4, tugas besar rekayasa perangkat lunak yang beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, 2 Ikhwan Hadi, 3 Haikal Damai, dan 4 Ilham Zaini. Saya di sini sebagai kameramen sekaligus editor. Di sini kami akan menjelaskan dan membandingkan 4 teori, yaitu teori waterfall, agile, RAD, dan spiral. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Model waterfall. Model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Mode ini termasuk model SDLC, Software Development Life Cycle atau klasik. Tahapan waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain sistem. Dan yang ketiga itu implementasi atau coding. Keempat, pengujian. Kelima, deployment. Dan yang keenam, maintenance. Karakteristik. Alur pengerjaan linear, dokumentasi lengkap, dan sulit melakukan perubahan di tengah proyek. Yang pertama itu mudah dipahami, yang kedua cocok untuk proyek kecil, dan yang ketiga struktur kerja jelas. Kekurangan. Yang pertama itu tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, jika terjadi kesalahan di awal, maka sulit diperbaiki. Yang ketiga itu proses pengembangan cukup lama. Model waterfall cocok digunakan untuk sistem dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, metodologi agile. Secara sederhana, agile adalah metode kerja yang menekankan fleksibilitas dan hasil yang berkelanjutan. Berbeda dengan metode waterfall yang kaku dan berurutan. Dalam satu kalimat, agile adalah metode yang mengutamakan adaptasi daripada prediksi. Sebagai contoh, ketika mengembangkan aplikasi, tim agile bisa merilis versi awal lebih cepat dan menerima masukan pengguna, lalu memperbaikinya di versi berikutnya. Contoh nyata, Gojek menggunakan pendekatan agile saat menggunakan fitur seperti GoPay dan GoSend. Keunggulan menggunakan metodologi agile. 1. Fleksibilitas terhadap perubahan. 2. Kolaborasi lebih cepat. 3. Kepuasan pelanggan meningkat. Dan keempat, risiko kegagalan lebih kecil. Tantangan dalam implementasi agile. 1. Perubahan mindset yang sulit. 2. Kurangnya dukungan manajemen. 3. Over communication. Dan keempat, tim tidak stabil. Tiga, Rapid Application Development. RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan dengan menggunakan prototipe dan ketertiban pengguna secara aktif. Karakteristik: menggunakan prototipe, pengembangan cepat, fokus pada kepuasan pengguna. Kelebihan: menggunakan pengembangan, kekurangannya adalah membutuhkan tim yang ahli, kurang cocok untuk proyek besar, biaya pengembangan biasa tinggi. Cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penyelesaian cepat. Referensi: James Martin, Rapid Application Development. Artikel: analisa perbandingan pengguna metodologi pengembangan perangkat lunak. Artikel: diferensi between waterfall vs spiral and incremental model. Materi keempat, yang dimana materi keempat ini adalah spiral. Adapun pengertian dari spiral tersebut adalah model spiral, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan konsep iterasi dan analisis resiko. Setiap tahap dilakukan berulang dalam bentuk spiral hingga sistem selesai dikembangkan. Kemudian selanjutnya adapun tahapan dari spiral, yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah analisis resiko, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat adalah evaluasi pengguna. Adapun dari karakteristik yang dimiliki oleh spiral tersebut, yakni berbasis analisis risiko, kemudian dilakukan secara berulang dan fleksibel terhadap perubahan. Adapun kelebihan dari
teori spiral, yang dimana terdapat 3 kelebihan. Yang pertama, resiko proyek dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, cocok untuk proyek berskala besar. Serta yang ketiga, pengembangan lebih aman. Kemudian teori spiral tersebut memiliki kekurangan. Yang pertama ada dalam biaya, yang dimana biaya teori spiral tersebut memiliki biaya yang cukup mahal. Kemudian yang kedua, prosesnya cukup rumit dan membutuhkan ahli analisis resiko tersendiri. Wah, Kenapa, Dek? enggak. Analisis pemilihan penerapan proyek metodologi pengembangan rekayasa perangkat lunak. Batas cerita. Engineering Liberty Software Engineering Process. Referensi. Referensi. Perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan